Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi prinsip dasar pengolahan dan pengaruhnya bagi nutrisi ikan, itu dari MK Gizi Ikan. Ini profil singkat saya Renal Kevin Nathaniel, stambuknya 10920192125 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Sebelum itu, kita mengetahui bahwa ikan memiliki sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kandungan proteinnya. Dengan mengkonsumsi produk perikanan, diharapkan kebutuhan protein untuk masyarakat dapat terpenuhi. Sehingga dengan peralatan yang cukup modern, proses pengolahan menjadi lebih cepat dan dapat memperbanyak produksi akhir, serta mampu memperbaiki mutu hasil olahan. Kemudian, kandungan nutrisi pada ikan yaitu ada 3. Yang pertama itu ada protein, yaitu protein tersusun dari asam-asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk proses pertumbuhan. Selain itu, protein juga dapat dicerna oleh tubuh. Kemudian yang kedua ada lemak, yaitu lemak terdiri dari asam lemak tak jenuh yang terdapat pada ikan, yaitu contohnya seperti yodium, omega 3, selium, fluorida, zat besi, magnesium, zinc, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada mineral. Mineral ini air menjadikan produk perikanan cepat busuk atau mudah rusak seperti dipanen atau ditangkap. Kita masuk ke faktor-faktor alami yang banyak dimanfaatkan. Yang pertama itu ada panas, sinar matahari dan memanaskan ikan dengan sinar matahari. Kandungan air ikan dapat dikurangi sehingga ikan menjadi lebih kering dan awet. Yang kedua, pemanfaatan pertumbuhan mikroba liar yang pada umumnya seperti bakteri pada proses fermentasi, misalnya pada pembuatan terasi, ikan peda, dan kecap asin. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan air dingin atau rumputan dan ilalang kering yang dibasahi dengan air untuk menutupi ikan-ikan hasil tangkapan agar kesegarannya dapat diperpanjang. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan asap kayu dari kayu yang dibakar sekaligus panas yang dihasilkan pada pengasapan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bumbu-bumbu. Kemudian pada dasarnya pengolahan dan pengawatan ikan dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu yang pertama itu adalah pengolahan dan pengawatan ikan dengan faktor memanfaatkan faktor-faktor fisik, yaitu pada metode ini banyak dikerjakan dengan memanfaatkan suhu tinggi maupun suhu rendah. Penggunaan suhu tinggi pada dasarnya ditunjukkan untuk membunuh mikrobia kontaminan yang ada pada ikan dan menghentikan aktivitas enzim dalam daging ikan. Kemudian pada suhu rendah, mikrobia dan enzim terhambat pertumbuhannya. Meskipun pengaruh suhu rendah pada penghambatan mikrobia dan inaktivasi enzim juga dapat besar. Pada metode ini, pengolahan dan pengawetan ini misalnya seperti proses pengeringan, pengasapan, sterilisasi atau pengalengan, pendinginan, pembekuan, termasuk juga proses radiasi atau iradiasi dan pengeringan. Kemudian yang kedua, pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bahan. Tujuan penggunaan bahan pengawet pada ikan antara lain yang pertama menghambat pertumbuhan mikroba, yang kedua memberikan sifat fisikawi dan organoleptik yang dapat yang dapat memberikan nilai estetika yang tinggi, kemudian yang ketiga menghambat proses enzim. Kemudian yang tergolong metode pengolahan dan pengawetan ini misalnya proses penggaraman, kuring, pencukaan, penggunaan bahan-bahan pengawet atau tambahan. Kemudian kita masuk yang ketiga, pengolahan dan pengawetan ikan dengan metode gabungan kedua metode tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada metode ini banyak dilakukan untuk mencegah risiko kerusakan lebih besar pada bahan, meningkatkan faktor keamanan dan kesehatan, meningkatkan tingkat penerimaan atau akseptabilitas produk yang tidak mengurangi mutu. Kita masuk yang keempat, pengolahan yang bersifat merubah sifat bahan menjadi produk semi akhir atau setengah jadi, atau produk akhir yang mempunyai sifat fisikawi dan kimiawi sama atau berbeda dengan keadaan. Metode ini banyak dilakukan misalnya pada pembuatan tepung ikan atau penggilingan, kemudian pengolahan minyak ikan, kemudian proses pembuatan konsentrasi protein ikan, kemudian pembuatan kecap ikan, kemudian pengolahan tradisi, sosis ikan, pendinginan, pembekuan, dan pengalengan. Ikan mati, proses metabolisme pada tubuh ikan tidak dapat berjalan seperti kondisi pada ikan hidup.
Komponen makronutrien seperti lemak dan protein akan terurai menjadi komponen yang lebih sederhana, yang mengarah pada pembentukan komponen yang tidak dikehendaki seperti amonia, penyebab bau busuk, merupakan hasil perombakan dari protein. Penyebab pertama pembusukan ikan setelah mati tidak dapat diketahui karena proses pembentukan secara biologis ataupun kimiawi maupun autolisa yang terlebih dahulu tidak dapat. Kemudian proses autolisa atau pembusukan yang disebabkan oleh enzim yang secara alamiah terdapat pada tubuh ikan. Ikan mati, proses metabolisme pada tubuh ikan tidak dapat berjalan seperti kondisi ikan hidup, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian komponen makronutrien seperti lemak dan protein akan terurai menjadi komponen yang lebih sederhana, yang mengarah pada pembentukan komponen yang tidak dikehendaki seperti amonia, penyebab bau busuk dan merupakan hasil pembuangan. Kemudian tujuan pengolahan hasil perikanan yaitu mempertahankan dan memperpanjang daya awet produk sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Daya awet yang lebih lama menjadikan produk dapat didistribusikan ke berbagai negara, daerah yang berjauhan dengan wilayah penghasil produk perikanan. Kemudian yang kedua, meningkatkan penerimaan produk. Dengan adanya berbagai variasi hasil olahan produk menjadikan perikanan masyarakat mampu berbagai macam alternatif pilihan untuk mengonsumsinya tanpa takut rasa bosan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai gizi komponen makronutrien seperti lemak dan protein termasuk komponen dengan berat molekul yang besar. Kemudian komponen-komponen tersebut dapat lebih mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh dalam bentuk molekul yang lebih ringan atau menjadi komponen penyusun seperti asam amino atau protein, kemudian asam lemak atau lemak. Proses pengolahan menjadikan komponen protein dan lemak terurai menjadi komponen yang lebih sederhana atau komponen penyusun. Pengolahan ikan umumnya dapat dikelompokkan menjadi pengolahan tradisional seperti pengeringan, penggaraman, pengasapan, dan lain sebagainya. Serta teknologi pengolahan modern, misalnya seperti pengalengan, iradiasi, dan lain sebagainya. Kemudian ikan dan hasil perikanan lainnya merupakan bahan pangan yang mudah membusuk. Maka proses pengolahan yang dilakukan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan aktivitas zat-zat atau mikroorganisme perusak atau enzim-enzim yang dapat menyebabkan kemunduran. Kemudian, prinsip pengolahan ikan pada dasarnya bertujuan melindungi ikan dari pembusukan atau kerusakan. Pembusukan terjadi akibat perubahan yang disebabkan oleh mikroorganisme dan perubahan-perubahan lainnya yang sifatnya merugikan. Kemudian pengolahan juga bertujuan untuk memperpanjang daya awet dan mendiversifikasikan produk olahan hasil perikanan. Itu dia sekian penjelasan PPT dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.